Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatenov. Saya kali ini mau bercerita masih tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang Bang Gaib Dewi Lanjar. Sebelum saya bercerita, bagi teman-teman yang belum subscribe video saya, bisa klik like, komen, dan subscribe dulu. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa selalu mengikuti update terbaru dari Triatenov. Baik, Bang Gaib Pesugihan Dewi Lanjar dari Pantai Slamaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Jaminkan nyawa, meraup harta. Hari mulai senja, matahari mulai tenggelam, gemercik ombak menghantam Pantai Slamaran yang berada di sebelah timur tempat wisata Pantai Pasir Kencana, dan hanya dibatasi dengan muara pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah. Menjelang senja, warung-warung di pantai justru ramai, bersiap-siap menyambut datangnya malam dengan menyalakan lampu petromak. Rupanya warung-warung tersebut tengah bersiap-siap menyambut para tamu, para pengunjung dengan minat khusus. Tetapi tidak setiap malam ada pengunjung spesial seperti ini. Biasanya terjadi hanya tiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Pengunjung spesial yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ingin melakukan ritual panjang untuk mendapatkan kekayaan di Pantai Slamaran. Jadi Pantai Slamaran ini tidak hanya indah, tapi juga mendatangkan berkah bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan dengan jalan pintas, yaitu melakukan ritual pesugihan. Dalam keyakinan dan mitos masyarakat setempat dan sekitarnya, Pantai Slamaran adalah singgasana atau keraton gaib Dewi Lanjar, penguasa pantai utara Jawa. Hingga sampai sekarang pun legenda atau cerita tentang Dewi Lanjar masih sangat dihormati dan berpengaruh di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Menurut cerita masyarakat atau cerita rakyat, sejatinya Dewi Lanjar bernama Dewi Rara Kuning. Sayang sekali nasibnya tak secantik dengan parasnya. Di usia yang sangat muda, dia harus menjanda setelah melaksanakan pernikahan yang sangat megah. Dewi Lanjar sendiri berarti janda kembang. Karena merasa memiliki nasib dan kehidupan yang merana, Dewi Lanjar memutuskan untuk mengembara dan mengadukan nasibnya pada Kanjeng Ratu Kidul. Lewat tapa brata yang super berat,
Akhirnya raga Dewi Lanjar menjadi moksa. Moksa itu lenyap tanpa bekas. Setelah Dewi Lanjar bergabung dalam kerajaan gaib penguasa pantai selatan Jawa, Dewi Lanjar bersama pasukan jinnya mendapatkan perintah untuk mengganggu dan menggagalkan rencana Raden Bahu yang sedang membuka lahan di selatan hutan Gambiren. Lokasi ini kini di sekitar Jembatan Anim, Pekalongan, dan Desa Sorogenen. Tapi misi ini mengalami kegagalan karena kesaktian Prabu Bahu bukan tandingan Dewi Lanjar dan pasukannya. Lewat negosiasi, Dewi Lanjar memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal dan mendirikan istana siluman di Pekalongan bersama dengan 2 pengawal cantiknya yang bernama Sri Lopaka dan Sri Lorensa. Keraton siluman itu dapat dibuktikan keberadaannya. Persisnya keraton tersebut berada di pantai sebelah Sungai Selamaran. Sepintas suasana keraton ini hampir mirip dengan kehidupan nyata alam manusia. Pokoknya seperti kehidupan alam manusia pada umumnya, menurut juru kunci pantai Selamaran. Lebih lanjut juga, juru kunci menjelaskan bahwa lewat perantaranya orang-orang bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat tanpa harus bekerja keras. Menurut mitos dari masyarakat, memang benar kalau Dewi Lanjar mempunyai bank gaib. Bagi mereka yang ingin cepat kaya, meskipun terlihat sangat mudah, namun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku pesugihan bank gaib sangatlah berat. Ritual demi ritual harus mereka jalani, juga harus menggelar selamatan lengkap dengan korban persembahan. Korban ini bisa berupa kambing atau kerbau atau sapi yang diberi nama layaknya manusia. Nama manusia. Tapi ini dilaksanakan bila maksud atau hajatnya sudah terkabul. Untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Dewi Lanjar tidaklah sulit. Asalkan semua persyaratan sudah terpenuhi semua, hanya dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali sebagai mahar, lalu tidur melintang di depan pintu, tanda-tanda hajat bakal terkabul apabila dalam tidur itu pelaku pesugihan ini akan didatangi Dewi Lanjar untuk memberikan pinjaman uang gaib. Bahkan untuk memudahkan proses ritual ini, juru kunci juga menyediakan atau menyewakan rumah atau gubuk kecil yang terbuat dari bambu. Memang tak harus melakukan di sini, tapi untuk memudahkan pembimbingan dan mempercepat kesuksesan dalam mencapai hajat yang dimaksud. Karena selain bacaan doa, ada ritual lain yang harus dilakukan.
Tapi ingat, perjanjian ini bukan sembarang perjanjian. Itu sebabnya sebelum menjalani ritual Bang Goib ini, dipikir dulu atau dipertimbangkan terlebih dahulu segala resiko yang akan ditanggung oleh pelaku pesugihan ini, seperti adanya korban nyawa dari anggota keluarga, bahkan pelaku pesugihan itu sendiri bisa menjadi korban. Pesugihan ini disebut sebagai pesugihan Dewi Lanjar Kembar Sewu yang mampu melipat gandakan uang seperti layaknya dunia perbankan. Bang Gaib Dewi Lanjar juga memiliki batas waktu alias jatuh tempo. Biasanya orang yang sudah habis waktu atau jatuh temponya pada pintu rumahnya secara misterius akan muncul tanda silang dengan warna yang terang. Tanda silang itu muncul dibarengi dengan suara lolongan anjing liar dan burung gagak yang terbang di atas rumahnya si pelaku pesugihan ini. Di sekitar wilayah pantai Selamaran dan sekitarnya, cerita tentang tanda silang misterius ini sudah menjadi fenomena yang biasa. Pelaku pesugihan ini jika sudah jatuh tempo, pada malam hari akan muncul sebuah tanda, sebuah kereta kuda dengan 2 pengawal berpakaian khas Jawa. Kereta tersebut akan mencari dan berhenti pada rumah yang bertanda silang, dan besok paginya dipastikan pemilik rumah akan meninggal dengan tidak wajar. Menurut pengakuan orang-orang yang pernah diajak jalan-jalan ke alam gaib, ke kerajaan atau keraton Dewi Lanjar, dan melihat kehidupan para pelaku pesugihan yang jatuh tempo ini, jiwanya akan diambil oleh pengawal Dewi Lanjar untuk dijadikan budak siluman. Di alam sana, orang-orang seperti ini dipaksa mengabdi. Ada yang dijadikan alas kaki, ada yang dijadikan jembatan, dan ada pula yang disiksa sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Tuhan yang tahu. Semoga teman-teman Triatenov tidak ada ya yang mengambil jalan pintas pesugihan seperti cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya, telah menyaksikan channel Triatenov, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu bisa melihat update terbaru dari Triatenov. Salam misteri 2 dunia, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.